Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Gracia Widupi, mahasiswa jurusan Magister Teknologi Informatika Universitas Gadjah Mada. Adapun pada saat di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya untuk mata kuliah sistem cerdas mengenai sistem pakar dan algoritma genetik. Adapun untuk sistem pakar, saya membuat sistem pakar penyakit pernapasan di mana saya menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk membuatnya dan menggunakan metode forward chaining. Adapun untuk tampilan awalnya seperti ini, yang nantinya untuk pasien mengisi data mengenai gejala-gejala yang mereka rasakan, kemudian akan melakukan pengecekan di cek penyakit pernapasan. Untuk code-nya sendiri, untuk home-nya hanya terdiri dari form untuk mengeluarkan pertanyaan dan akan mengeluarkan radio button untuk dijawab oleh pasien, yaitu antara ya dan tidak. Nanti jawaban-jawaban tersebut akan dikirim ke proses disimpan di variabel gejala yang nantinya akan dicocokkan dengan rule-rule yang ada. Untuk sistem pakar ini terdiri dari 5 rules, di mana ada 5 penyakit yang akan dideteksi dengan 15 gejala. Langsung saja kita coba untuk sistemnya. Nah, untuk sistem sendiri kita akan mencoba untuk melakukan pengecekan dengan mencoba untuk penyakit asma, di mana penyakit asma terdiri dari 3 gejala, yaitu sesak nafas, nyeri dada, dan batuk-batuk. Sehingga ketika sistem mempertanyakan apakah Anda merasa sesak, akan dijawab ya, nyeri dada ya, batuk-batuk ya, demam tidak, nafas pendek tidak, mual tidak, muntah tidak, sakit kepala tidak, hidung tersumbat tidak, nyeri tenggorokan tidak, nyeri otot tidak, mei tidak, batuk berdahak tidak, kelelahan tidak, dan penurunan berat badan tidak. Kemudian kita akan melakukan pengecekan dan sistem akan mengeluarkan gejala yaitu sesak nafas, nyeri dada, batuk-batuk, kemungkinan asma. Silakan periksakan diri Anda. Kita akan mencoba lagi jika misalkan kita tidak mengeluarkan sesuai dengan rules yang ada. Ini saya mencoba mengisi sembarang. Maka penyakit tidak terdeteksi pada sistem. Selanjutnya kita akan masuk ke program yang kedua, di mana saya membuat algoritma genetik untuk optimasi jalur TUR. Untuk studi kasus yang saya gunakan, saya akan mencoba menggunakan studi kasus Yogyakarta, di mana saya membuat 10 tempat untuk kemudian dicari optimasi tertentunya. Nah, untuk code-nya sendiri terdiri dari import, di mana data kode import package yang digunakan yaitu pandas, random, math, sys, dan cf. Kemudian kita melakukan inisialisasi untuk urutan tujuan awal. Kemudian code berikut ini untuk melakukan perhitungan jarak antar satu tempat dengan tempat lainnya dan mengembalikan total distance yang telah dihitung. Sedangkan untuk fungsi randomize dan swap digunakan untuk memindahkan atau menukarkan DNA antar kromosom. Fungsi ini akan mengembalikan urutan tujuan sebagai kromosom. Fungsi normalize fitness digunakan untuk mendapatkan kromosom yang terbaik dengan menghitung jarak antar kromosom. Fungsi fitness juga digunakan untuk mendapatkan urutan tujuan dengan jarak paling rendah, dan optimal order merupakan urutan tujuan terbaik.
Kemudian pada code choose parent digunakan untuk memilih parent untuk generasi berikutnya. Pemilihan parent ini menggunakan random number dan probabilitas. Kemudian untuk fungsi populate, di mana fungsi digunakan untuk membuat populasi awal. Data diambil dari dataset yang sebelumnya sudah dibuka. Untuk reproduce sendiri, di mana fungsi ini akan membuat kromosom baru dari parent terbaik. Kromosom parent akan di crossover satu sama lain, kemudian hasil crossover akan dimutasikan. Kemudian untuk mutate-nya untuk digunakan pada fungsi reproduce sendiri, dia akan dipanggil di fungsi reproduce. Nah, untuk main-nya awalnya menginisiasi generasi dan ukuran populasi semakin banyak, maka semakin lama pula proses yang dibutuhkan dengan kemungkinan hasil yang lebih baik. Nah, sekarang kita akan mencoba menjalankannya pada folder CMD. Kita akan memanggil nama folder dia akan meminta jumlah generasi yang diminta, rekomendasi yaitu 1000, dan kemudian ukuran populasi yang diminta yaitu 200. Maka akan tampil iterasi sebanyak 1000 data yang nantinya akan menghasilkan jarak yang paling efisien ditempuh dari beberapa tempat tersebut. Dari 1000 iterasi kemudian ditemukan bahwa urutan tempat wisata yaitu Kaliurang, Prambanan, Malioboro, Bukit Bintang, Keraton, Hutan Pinus, Pantai Gelaga, Pantai Barangtritis, Pantai Ngobaran, Pantai Baron. Urutan tempat wisata yang diharapkan adalah sesuai yang seperti ini. Berarti mulai dari Pantai Gelaga, kemudian ke Pantai Parangtritis, ke Pantai Ngobaran, ke Pantai Baron, kemudian ke Hutan Pinus, kemudian ke Bukit Bintang, kemudian ke Prambanan, kemudian ke Keraton, kemudian ke Malioboro, dan terakhir ke Kaliurang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.